Halo, salam S3. Saya kembali mulai mengaktifkan lagi konten S3 yang telah saya buat bulan Juni tahun 2020 yang lama vakum. Pada pagi ini saya dapat cerita yang menarik. Saya kira hal yang bagus ya, karena sayang kalau kalau mungkin hanya ditulis begitu, orang jarang baca begitu. Mungkin saya bikin ya, mudah-mudahan ada gunanya. Saya cerita yang cukup lama saya dengar ini. Kemarin ada yang mengupload lagi di Facebook, ada yang juga di WA. Kisah bagaimana sebenarnya kita menghadapi persoalan yang sama, tapi dengan cara pandang yang berbeda. Ini yang menghasilkan output yang sangat berbeda. Saya begini, seorang penulis terkenal duduk di ruang kerjanya yang mengambil pena dan mulai menulis. Tahun lalu, saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang. Di tahun yang sama, saya berusia 60 tahun dan memasuki usia pensiun. Keluar dari pekerjaan di perusahaan yang begitu saya senangi, saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 35 tahun. Di tahun itu juga, saya ditinggalkan ayah yang tercinta. Anda bisa bayangkan, itu faktanya yang ada, ya. Kemudian masih di tahun yang sama, anak saya gagal di ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Biaya bengkel akibat kerusakan mobil adalah puncak kesialan di tahun itu. Di bagian akhir dia menulis, sungguh tahun yang sangat buruk. Apa yang terjadi kemudian? Kita melihat satu hal yang sebaliknya. Istri sang penulis masuk ke ruangan dan mendapati suaminya yang sedang sedih dan termenung. Dari belakang sang istri melihat tulisan sang suami, perlahan-lahan ia mundur dan keluar ruangan. 15 menit kemudian dia masuk lagi dan meletakkan sebuah kertas berisi tulisan sebagai berikut. Tahun lalu, akhirnya suami saya berhasil menyingkirkan kantong empedunya yang selama bertahun-tahun membuat perutnya sakit. Beda bukan? Di tahun itu juga, saya bersyukur suami bisa pensiun dengan kondisi sehat dan bahagia. Saya bersyukur pada Tuhan, dia telah diberikan kesempatan berkarya dan berpenghasilan selama 35 tahun untuk menghidupi keluarga kami. Sekarang, suami saya bisa menggunakan waktunya lebih banyak untuk menulis, yang merupakan hobinya sejak dulu. Pada tahun yang sama, mertua saya yang berusia 95 tahun tanpa sakit apa-apa telah kembali ke Tuhan dengan damai dan bahagia. Dan masih tahun yang sama pula, Tuhan telah melindungi anak saya dari kecelakaan yang hebat. Mobil kami memang rusak berat akibat kecelakaan tersebut, tapi anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Pada kalimat terakhir, istrinya menulis begini, tahun lalu adalah tahun yang penuh berkat dan luar biasa dari Tuhan, dan kami lalui dengan penuh rasa takjub dan syukur. Anda melihat dua perspektif yang luar biasa ini. Sang suami melihat fakta, kemudian mengungkapkan perasaan dengan negatif. Saya sedih, tinggal semua. Di lain pihak, sang istri melihat fakta yang sama, kemudian menyikapi dengan bersyukur. Ini dua cara yang kerap kita hadapi, bahwa seseorang, saya termasuk, Anda juga, bagaimana kita menghadapi persoalan. Dan tentu reaksi kita pada persoalan menghasilkan output yang berbeda. Sang suami begitu murung, sedih. Sang istri begitu entusiastik, gembira, exciting, karena melihat bahwa selalu ada rahmat yang perlu disyukuri dalam setiap peristiwa yang sekalipun pahit bagi manusia normal. Saya kira ini yang mungkin kita perlu tumbuhkan dalam sistem pendidikan kita, ya. Pendidikan di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Bagaimana kita memang tidak bisa mengubah orang lain, betul. Itu paling mimpi buruk itu. Adalah mengubah diri sendiri dengan menelurkan atau menularkan cara pikir yang positif. COVID itu semacam tragedi seluruh dunia. Dan semua orang, tiap hari orang meninggal, kita sedih betul. Tapi mampukah saya, Anda, melihat di balik itu ada apa? Orang bilang blessing in disguise. Sebagaimana sang istri
peristiwa yang sama, tapi sang istri melihat dari perspektif positif yang menumbuhkan berbagai, khususnya kegembiraan, yang menumbuhkan kemudian antibodi tubuh kita meningkat. Karena saya yakin apapun ya, orang yang bisa gembira, selalu merasa bersyukur bahwa semua terjadi dan Tuhan tidak pernah meninggalkan seorang diri, itulah sebenarnya semangat yang kita cari lewat belajar, lewat studi, agar hidup ini bahagia, bukan? Kadang kita belajar sampai kemana-mana, S1, S2, S3, outputnya apa? Kita gampang tersinggung, kita gampang marah, bukan? Akibatnya usia baru 50 tahun, tapi muka macam satu abad. Ini mungkin yang saya tawarkan, yang mungkin saya angkat. Tahu siapa yang menulis ini, tapi saya kira hal yang bagus. Karena hal yang bagus menurut saya harus diwartakan agar orang banyak mendengar, melihat, dan insya Yesus dipengaruhi pola pikirnya dan menghasilkan seperti pola pikir sang istri. Nah, dalam hidup ini kita harus mengerti bahwa bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, namun rasa syukurlah yang akan membuat kita bahagia. Hebat, beda kan? Beda konsep. Nah, jadi karena kita kebahagiaanlah yang membuat kita bersyukur. Sebenarnya syukurlah, karena kita punya syukur kita bahagia, bersyukur weh. Meskipun baliwang sing lahapo, makan seselo, kita bersyukur karena masih banyak orang yang tidak bisa makan. Dulu waktu kita mungkin tidak punya apa, sederhana, mau pengen makan tidak bisa makan karena tidak punya uang. Sekarang punya uang tidak bisa makan karena gula tinggi, tensi tinggi. Bayangkan, ini pilih yang mana? Sekarang ini tawaran, tentu pilihan masing-masing kita yang menentukan ya. Apakah kita mau bersyukur? Apakah kita bersyukur kemudian kita bahagia, atau kita bahagia kita bersyukur? Nah, ini dua sisi yang mungkin mirip-mirip sama. Semoga dengan ini kita sekalian dimampukan melihat peristiwa ini dan kemudian mensyukur itu sebagai sang istri yang selalu bersyukur dan gembira karena rahmat ini. Jadi mudah-mudahan Anda tidak keberatan setelah Anda mendengar ini. Nanti mudah-mudahan ada sedikit ketikan di belakang doa itu karena incinya, tidak Anda share ya, sebarkan kepada semua keluarga, teman-teman KBG, sehingga nanti akan semakin banyak orang yang mampu melihat semua peristiwa dengan cara sang istri ini. Berpikiran positif, bersyukur senantiasa, sehingga akan menambah imun tubuh dan menguatkan kita dari menghadapi berbagai macam sakit, penyakit, virus apapun bentuknya. Sampai jumpa.